Ayahku adalah dewa perang. Bab 521. Shen Feixue meletakkan siku kanannya di atas meja, meletakkan dagunya di telapak tangannya, dan menatap lurus ke arah Guan Qianjun. Pada saat ini, dia telah pulih dari ekstasi sebelumnya dan memasukkan kembali ratusan juta permata yang diberikan oleh Guan Qianjun ke dalam sakunya. Dia bertanya-tanya, dari mana Guan Qianjun mendapatkan begitu banyak uang? Dia benar-benar memberinya begitu banyak perhiasan. Dia juga ingin memaksa Guan Qianjun untuk berbicara dengan matanya, tetapi orang lain tetap tenang dan makan makanan ringan, tidak merasakan tekanan sama sekali. Akhirnya, Shen Feixue tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan mengetuk meja dengan tangan kirinya. Hei, 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 Guan Qianjun, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa aku sedang melihatmu? Melihatmu membuat bola mataku terkilir. Guan Qianjun mengangguk, saya menemukannya. Jadi saya cukup murah hati untuk membiarkan Anda melihatnya. Tapi saya seorang legenda. Jangan terlalu terobsesi dengan saya, jika tidak, Anda akan khawatir tentang untung dan rugi dan tidak bisa tidur setiap hari. Kecuali kakak tidur di sebelahmu. Shen Feixue sangat marah sehingga dia tertawa 3 kali dan berteriak dengan marah, apakah saya wanita seperti itu? Saya salah satu dari 4 Dewi Agung di kota Yunhai, dan begitu banyak pria yang mengejar saya. Ada banyak sekali pria tampan, tapi aku tidak menganggapnya serius. Aku akan menganggapmu serius. Aku akan mengkhawatirkan untung dan rugi untukmu. Aku tidak bisa tidur setiap hari. Sebelum dia selesai berbicara, Guan Qianjun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mantap. Kedua matanya sangat dalam, menampakkan pesona maskulin yang tak terbatas. Dia mengucapkan 4 kata dengan nyaring dan tegas, wanita, kamu bisa. Melihat matanya sedalam kolam bunga persik, Shen Feixue tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tiba-tiba jatuh ke dalamnya. Napasnya cepat dan detak jantungnya berdebar kencang. Dia ingin mengatakan dia tidak bisa, tapi dia tidak bisa berbicara apapun yang terjadi. Perasaan ini membuatnya marah, takut, malu, dan juga merasakan gelombang manis. Dia membanting meja dan menunjuk ke arah Guan Qianjun. Lao Guan, kamu pasti iblis, kalau tidak. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Guan Qianjun menatapnya sambil tersenyum, kenapa? Shen Feixue, ini. Dia mengertakkan gigi dan mengganti topik pembicaraan. Dari mana kamu mendapatkan 100 juta permata ini? Guan Qianjun berkata dengan santai, saya punya teman yang berhutang banyak kepada saya. Saya hanya menggunakan perhiasan ini untuk menambah hutangnya. Pokoknya, jika Anda suka perhiasan, saya akan memberikannya kepada Anda. Selama kamu bahagia, tidak apa-apa. Melihatmu bahagia membuatku bahagia juga. Melihatmu tidak bahagia dan selalu ingin memarahiku membuatku takut seperti orang bodoh. Qian mengangkat kedua tangan kecilnya, menutup mulut kecilnya dan tersenyum. Shen Feixue sedikit malu. Dia bergumam dengan marah, bodoh sekali. Jangan mengatakan hal seperti itu di depan anak-anak, oke? Teman macam apa yang kamu punya yang berhutang banyak padamu? Perhiasan 100 juta yuan diberikan kepadamu seperti ini. Sejujurnya, aku tidak begitu percaya. Guan Qianjun berkata dengan tenang, percaya atau tidak, jika kamu tidak percaya, kamu akan dikalahkan. Lalu dia kenyang, mengambil Qian dan berjalan keluar. Shen Feixue menatap punggungnya dengan kebencian hingga dia hampir menumbuhkan gigi harimau. Serang dia dan gigit lehernya hingga berkeping-keping. Bajingan! Baru saja kamu bilang kamu membuatku tidak bahagia, dan kamu akan takut seperti orang idiot. Apa sekarang? Sama sekali tidak memedulikan perasaanku. Dia segera membayar tagihannya dan segera keluar sambil berteriak, Guan Qianjun, tunggu saja, apa yang kamu banggakan? Kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Guan Qianjun tiba-tiba mengulurkan tangan agungnya dan memeluk pinggang rampingnya. Dia menariknya ke dalam pelukannya, menoleh dan mencium pipi merah mudanya. Shen Feixue langsung tercengang. Seluruh orang tetap di sana, tidak berani bergerak. Dia bergumam, kamu menciumku. Jadi bagaimana jika aku menciummu? Tidak bisakah aku menciummu? Bukankah kamu wanitaku? Berbicara dengan mendominasi. Guan Qianjun kembali mencium bibir merah itu dengan keras tanpa kesopanan. Shen Feixue mengangkat tangannya dan ingin memukulnya, tetapi dia enggan melakukannya, dan saya masih merasa apa yang dia katakan itu benar. Apa yang terjadi jika dia menciumku? Aku wanitanya, tidak bisakah dia menciumku? Dia menciumku dan aku ingin memukulnya, seolah itu salahku.
Setelah merenung seperti ini dalam kebingungan, Shen Feixue dengan lemah meletakkan tangannya. Kembali ke perusahaan. Ini sudah larut malam. Kecuali satpam, tidak ada orang lain di perusahaan itu. Tidak semua orang, seperti Shen Feixue, menganggap perusahaan sebagai rumah mereka. Kantor Shen Feixue juga memiliki kamar kecil yang luasnya sekitar 15 meter persegi. Shen Feixue tinggal di sini sekarang, membawa Qian-Qian bersamanya. Guan Qianjun awalnya ingin pergi setelah mengirim Shen Feixue dan Qian-Qian kembali ke gerbang perusahaan. Qian-Qian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah, kenapa ayah tidak datang dan minum teh bersama Feixue?" Di TV, ketika seorang pria mengantar seorang wanita pulang, dia selalu bertanya padanya apakah dia boleh datang dan minum teh. Lalu jika perempuan setuju, laki-laki bisa naik dan minum teh, dan dia akan minum teh sepanjang hari. Keesokan paginya, mereka berdua akan saling mengucapkan selamat pagi secara langsung. Dia mengatakannya dengan serius, yang membuat Shen Feixue tersipu dan berteriak dengan marah, "Guan Qian-Qian, dari mana kamu belajar begitu banyak? Jangan menonton TV seperti ini terus-menerus di masa depan. Anak nakal." Guan Qianjun juga tersipu, tapi dia relatif tenang. Dia mengedipkan matanya dengan sempit, "Tetapi saya bahkan tidak tahu apakah Bibi Feixue bersedia mengizinkan saya datang untuk minum teh. Jika dia tidak bersedia, saya akan bertanya." Dia menolaknya. "Ayah, ini akan sangat memalukan." Guan Qianjun berpikir dengan mengatakan ini, bayi kecil yang lucu itu akan memaksa Shen Feixue untuk setuju. Tidak terduga. Bayi kecil yang lucu itu meletakkan tangannya di pinggulnya, menunjuk ke arahnya, dan berkata dengan marah, "Ayah, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Kamu hanyalah pria super straight yang menderita kanker dubur. Saat ini, kamu tidak perlu khawatir apakah gadis itu ingin kamu datang dan minum teh. Tanyakan saja. Jika kamu tahu segalanya, mengapa kamu membutuhkan dewa di dunia ini? Apakah kamu baik-baik saja?" Guan Qianjun menggaruk bagian belakang kepalanya dan merasa ini benar. Dia memandang Shen Feixue. "Kamerat Feixue, bisakah kamu mengundangku untuk minum teh?" Shen Feixue memelototinya dengan marah dan mengertakkan gigi, "Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Jika kamu ingin naik dan minum teh, naik saja dan minum teh. Bukannya kamu belum pernah minum teh sebelumnya?" Guan Qianjun tidak bisa menahan tawa, dan dia tertawa keras. Shen Feixue sangat marah sehingga dia mengambil dua kepalan tangan kecil berwarna merah muda dan memukul dadanya dengan keras. Kami tiba di kantor Shen Feixue. Qian-Qian sangat baik sehingga dia membawa Wang Cai kembali ke kamar kecil dan membanting pintu. Dia berkata, "Ayah, Feixue, aku akan tidur sendirian malam ini, dan Wang Cai akan menemaniku. Kalian berdua bisa tidur di luar, tidak? Kalian berdua bisa minum teh di luar. Jika kantormu tidak nyaman, ada hotel di sebelahnya. Kamu juga bisa pergi ke hotel untuk mencari kamar dan minum teh." Sepertinya dia tahu segalanya. Shen Feixue cukup terkejut. Dia bergegas ke depan dengan marah dan ingin memukul bayi kecil yang lucu itu. Bayi kecil yang lucu itu memasang wajah ketakutan dan menutup pintu dengan keras. Tiba-tiba, kantor menjadi sunyi. Suasana ambigu sepertinya menyebar dalam kegelapan. Bab 522. Shen Feixue menatap Guan Qianjun dengan malu. Kata-kata gadis itu terdengar seperti cicit semut. "Sekarang, teh apa yang ingin kamu minum sekarang?" Aku punya Bilwo-chun, teh dancong di sini, dan. Sebelum dia selesai berbicara, dia dipeluk oleh Guan Qianjun. Guan Qianjun memeluk pinggang rampingnya, menundukkan kepala, dan menatapnya dengan mata yang sangat membingungkan wanita. Dia berkata dalam-dalam, "Saudaraku, aku tidak ingin minum teh apapun sekarang, bagaimana kalau kamu biarkan aku merasakan rasa air liurmu? Mungkin rasanya lebih enak daripada teh terbaik di dunia." Shen Feixue tertegun sejenak, dan kemudian berteriak dengan marah, "Kamu sangat jahat. Kamu benar-benar bajingan super. Qian-Qian pasti akan ditipu olehmu, dan aku tidak akan membiarkanmu meminum air liurku. Kalau mau minum, minum teh saja. Aku tidak akan pernah." Sebelum dia selesai berbicara, dia berteriak. Kemudian, tidak ada suara yang bisa dibuat. Satu-satunya suara yang keluar hanyalah karena mulutnya telah diblokir oleh Guan Qianjun. Setelah beberapa saat, Shen Feixue akhirnya mendorong Guan Qianjun menjauh. Dia mengertakkan gigi. "Hei, kamu benar-benar tidak bisa melakukan ini. Ini sayang sekali."
Hanya ada panel pintu antara kita dan Qian. Bagaimana jika dia berbaring di celah pintu dan menguping? Saat dia mengatakan ini, dia berada di ruang tunggu. Seorang anak kecil, seekor anak anjing, dengan telinganya menempel erat pada celah pintu, mendengar sepenuhnya semua kata yang diucapkan di luar. Qian menjulurkan lidahnya dan berkata dengan suara rendah, "Wang Cai, pernahkah kamu memperhatikan bahwa Fei Xue begitu kuat? Dia sebenarnya tahu bahwa kita akan berbaring di celah pintu dan menguping." Wang Cai tidak berani menggonggong lagi dan menganggukkan kepala kecilnya 2 kali. Di luar, Guan Qianjun tersenyum seperti monster berusia 1000 tahun, bagaimana kalau kita mencari kamar sebelah? Bukankah Qian baru saja mengatakan itu? Ada hotel di sebelah. Shen Feixue berpikir dan berpikir, dengan genit. Saya sebenarnya tidak ingin setuju. Tapi Guan Qianjun sudah memegang tangannya dan berjalan keluar. Setelah berjuang beberapa saat, Shen Feixue setengah mendorong dan menyerah. Malam berlalu dengan cepat. Pagi selanjutnya, di suite mewah di hotel besar di dekatnya, Shen Feixue bangun perlahan dan berjuang untuk duduk. Baru kemudian dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya kesakitan. Dia menyentuh kepalanya, menoleh untuk melihat pria yang sedang tidur di sebelahnya, dan bergumam dengan gigi terkatup, "Sialan. Hanya 100 juta. Saya baru saja menjual diri saya sendiri." Pria yang sedang tidur itu tiba-tiba membuka matanya dan mengedipkan mata padanya. "Kalau menurutmu kurang, aku tambah lagi. Bagaimana kalau 500 juta? 1 miliar? Atau 5 miliar? Hal ini mengejutkan Shen Feixue, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya. Oke, saya tidak begitu berharga. Saya bisa bernilai 100 juta dalam hidup saya pikir itu saja." Guan Qianjun tertawa, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Sedikit di hidungnya. "Xiao Feixue, ternyata yang kamu maksud bukan menjual 100 juta semalam, tapi menjual seumur hidup. Kalau begitu aku tidak akan menghasilkan banyak uang." Shen Feixue mengertakkan gigi dan berteriak, "Sial, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu menjual 100 juta semalam? Menurutmu aku ini apa?" Guan Qianjun tahu bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah dan tidak berani membantah, jadi dia berbalik dan menahan wanita cantik itu. Dia tersenyum jahat dan berkata, "Wanita, lalu jual itu padaku seumur hidupmu." "Tidak. Hei, lepaskan." Selanjutnya, di suite mewah, ada hembusan angin dan hembusan hujan. Ketika Guan Qianjun menerima telepon dari seorang wanita super cantik, Shen Feixue sudah pergi. Meski tidur bersamanya sangat nyaman, bagi Shen Feixue, pekerjaan juga sangat penting. Terlebih lagi, Qian masih berpikir untuk tidur di ruang istirahat kantor. Sebelum jam 10 pagi, saya menahan rasa sakit, terlatih-tatih dan mengemasi diri, berbalik untuk menatap Guan Qianjun, dan terlatih-tatih pergi. Penampilan itu membuat rambut Guan Qianjun berdiri tegak. Rasanya dia tidak menyinggung wanita cantik dari Feixue ini. Meski agak terlalu gila dari tadi malam hingga sekarang, dia cukup menikmatinya. Ketika saya membuka selimutnya, saya tidak sengaja menemukan bahwa spraynya berlumuran darah. Memikirkan perilaku kuat Shen Feixue barusan, Guan Qianjun hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, wanita benar-benar hewan yang ganas. Tapi kemudian aku memikirkannya, "Nona, dia mengalami pendarahan selama 7 hari setiap bulan dan dia tetap tidak mati, dia pasti ganas." Kemudian dia menerima telepon dari wanita lain. Wanita ini memang cantik, dan kecantikannya pasti tidak lebih buruk dari Shen Feixue, dan bahkan sedikit lebih baik. Dia adalah bintang besar Liu Yan. Dia berkata di ujung lain telepon, "Tuan Guan, di mana Anda sekarang?" "Saya telah tiba di Vientin Mansion. Saya ingin mengunjungi perusahaan Anda dan melihat kabar Anda." Suaranya tulus, tapi ada juga suara tidak sabar yang datang dari samping. "Liu Yan, kenapa kita ada di sini? Film dan televisi Qian apa? Saya belum pernah mendengar nama perusahaan ini. Mungkin perusahaan tas kulit atau perusahaan burung pegar. Kamu adalah bintang besar, salah satu yang terbaik di negeri ini. Kamu bisa masuk 10 besar di seluruh Asia. Tidakkah kamu ingin bekerja sama dengan film dan televisi Qian? Ada begitu banyak perusahaan film dan televisi besar. Bahkan orang-orang dari luar negeri pun melemparkan ranting zaitun ke arahmu, tapi kamu mengabaikannya. Kenapa kamu mencari perusahaan sekecil itu? Kamu tidak dikenal, hati-hati aku menipu kamu." Suara kicau ini tajam dan tipis. Sekilas terdengar seperti perempuan,
namun jika dilihat lebih dekat, terdengar seperti laki-laki yang mirip perempuan. Bahkan, Guan Qianjun bisa merasakan cara banci itu melambaikan jari anggreknya ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dan tidak bisa menahan perasaan merinding. Liu Yan berkata dengan dingin, "Guo Tao, tutup mulut. Tuan Guan adalah orang yang sangat berkuasa. Saya percaya bahwa perusahaan film dan televisi yang dia jalankan tidaklah kecil meskipun kecil. Meski buruk, tidak seburuk itu. Selanjutnya, dengan kekayaan saya, Liu Yan, saya dapat membantunya membawa perusahaan film dan televisi ini ke posisi garis depan setiap menitnya. Saya yakin Tuan Guan juga akan sangat tertarik." "Benar kan, Tuan Guan?" Di akhir kalimat, suaranya penuh godaan. Ada juga sedikit rasa bangga. Sepertinya berbunyi, "Jika Guan Qianjun berjanji kepada saya berjanji akan membuat film dan televisi kian-kian Anda berkembang. Jika Anda tidak berjanji kepada saya, itu mungkin hanya perusahaan kecil." Guan Qianjun berkata dengan tenang, "Saya masih tidur dan tidak punya waktu untuk menemani Anda. Terima kasih atas cinta Anda. Mari kita makan malam bersama jika kita punya waktu. Selamat tinggal, Nona Liu." Lalu dia menutup telepon. Tentu. Ketika kita punya waktu untuk makan malam bersama, itu semua hanya sekedar kata-kata sopan. Ketika kita punya waktu, kita bahkan tidak tahu kapan itu akan tiba. Ujung lainnya. Rumah Vientiane. Di depan gerbang yang megah, mata Liu Yan yang besar dan menawan melebar di balik kacamata hitam besar yang dikenakannya. Dia menatap ponsel yang digantung Guan Qianjun dengan tidak percaya. Dia tiba-tiba menoleh. Melihat seorang pria berusia 30-an yang memakai riasan dan riasan, mengenakan gaun hitam seksi dan sepatu hak tinggi hitam, dia mengertakkan gigi dan berteriak. Beraninya dia menutup teleponku. Dia benar-benar menutup teleponku. Guo Tao, tidak ada yang berani melakukan ini padaku. Guo Tao bahkan lebih marah darinya. Tiba-tiba dia melompat setinggi 2 hingga 3 meter. Bersambung.